dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini, kabar gembira, akan dibacakan oleh Inang Sintua Boru Simanguncong. Firman Tuhan sebagai renungan kita kali ini terambil dalam 2 Tawarik 30 ayat 8. Berbunyi demikian. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan, dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadalah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Itulah firman Tuhan, saudara-saudara, yang akan kita renungkan agar kita terberkati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan dari warga jemaat yang akan disampaikan oleh Bapak Marbun. Baiklah, setelah mendengarkan nats yang sudah dibacakan tadi, timbul pertanyaan di dalam pemikiran kita. Di dalam nats tadi dikatakan bahwa serta beribadah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Selalu kita mendengar di Alkitab bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi di dalam nats tadi dikatakan Tuhan undur, seakan-akan Tuhan itu berubah. Pertanyaannya, kenapa Tuhan berubah? Menurut Alkitab, Tuhan tidak berubah. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaan itu tepat di inti firman Tuhan pada saat ini. Saudara-saudara, 2 Tawarikh 30 ayat 8. Seringkali gangguan datang dan itu juga mengganggu iman. Harusnya nggak perlu. Karena apa? Hal-hal yang mengganggu kita seharusnya justru membuat kita berpikir positif dan memperbaiki diri, bukan menjadi mengganggu iman. Contoh, di dalam kitab Tawarikh ini, pengalaman bangsa itu, ada gangguan terhadap umat, karena memang mereka meyakini itu merupakan hukuman dari Tuhan. Tetapi anehnya, saudara-saudaraku, hukuman dari Tuhan itu membuat mereka jadi mundur. Dan terbukti ketika mereka ingin beribadah massal Paskah, Paskah bersama menjadi diundur. Karena apa? Karena begitu banyak korban yang akan disampaikan, tetapi imam yang melayani sangat terbatas. Diundang seluruh warga jemaat, tetapi yang datang sangat sedikit. Dan akhirnya Paskah bersama itu yang harusnya bulan pertama dilaksanakan pada bulan kedua, sehingga raja turun ke bawah menyuruh semua suruhannya, bawahannya untuk turun jemput bola agar seluruh masyarakat datang beribadah Paskah di bulan kedua. Itulah saudara-saudara yang terjadi. Saudara-saudaraku, seringkali
menjadi mengganggu iman kita. Ini yang jadi persoalan. Tanpa mendramatisir, itu tidak jauh berbeda. Persoalannya sangat berbeda, tetapi akibatnya buat warga jemaat tidak jauh beda. Apa yang terjadi? Para pelayan yang kurang, tidak serius dengan tugas yang harus dilakukan, dan undangan sudah disampaikan, warga jemaat pun kurang. Tidak tanggung-tanggung saudara-saudaraku, YouTube channel yang menawarkan berkat Tuhan, renungan harian, masih sangat sedikit untuk dinikmati. Apalagi kalau sudah beribadah. Ada yang minta ibadah lewat live streaming supaya tidak terpantau dan kita tidak bisa berinteraksi. Tetapi HKBP, Resort Setia Mekar, tetap komit dengan Zoom supaya semangat ibadah itu tetap terpelihara. Itulah saudara-saudara, gangguan-gangguan, tantangan yang seringkali menggoncangkan iman, membuat kita mundur dari hubungan dengan Tuhan yang harusnya hubungan kita menjadi semakin dekat dan bergantung kepada Tuhan ketika tantangan itu datang. Saudara-saudara, ternyata di sini Raja berkata, hendaklah masyarakat berubah, jangan lagi tegar tengkuk, jangan lagi keras kepala. Kalau sudah diajak, pengalaman sudah membuktikan Tuhan selalu memberkati, tetapi nenek moyang kita dulu selalu saja melawan Tuhan dan Tuhan menghukum. Tapi ini saudara-saudara, kita sering mendengar Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan itu sempurna dan maha kuasa. Tapi itu pun Tuhan mau berubah karena kasih-Nya kalau Anda berubah. Anehnya, Tuhan sendiri mau berubah, tapi kita tidak mau berubah. Luar biasa bukan? Itulah kita manusia. Dan dengan kabar gembira ini, bahwa Tuhan mau berubah, asal kita mau berubah dan kembali di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, segalanya akan diberkati oleh Tuhan sesuai rencananya. Tuhan memberkati kita, dan selalu saudara-saudara, jangan lupa setiap hari untuk berbahagia. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.